Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Nanggung pipayun mengkalangan satu-satu manjatkan puja sangat puji kepada Allah Rabbul Izzati. Rena alhamdulillah dina ieu saat bulan asli dipabari nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat lapang. Alhamdulillah lagi nikmat sehat datang, bulan masih dipabari nikmat Allah, kasempatan Allah kami laksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat wa salam mugi-mugi tetap dirunsurkeun, dikucurkeun, dibacakeun ka junjungan urang sadaya Habibullah Nabiullah Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh sadayana, para bapak ibu pados dihormat sareng muliakeun Allah, sadajan di kawitan seperti biasa mangga urang ngaos istighfar sareng terus melihat orang istighfar salat sulihan di kawitan ngaos istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min dhanbi fa'ghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta. Astaghfirullahaladzim, 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 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita kirim Fatihah dulu untuk kasih kita Habibina wa Syafiina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi wa billahi ajma'in. Al-Fatihah. Mudah-mudahan sehingga kesehatan Allah Subhanahu wa taala.
kekurangan Allah. Mudah-mudahan kami paringi kesehatan kami biasa ibadah Allah Subhanahu ala dunia Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang kematian. Apa itu kematian? Kita sudah bahas bahwa yang namanya kematian itu terpisahnya mufarikatuhu, terpisahnya ruh dari badan. Ketika ruh sudah tidak ada di badan, itu dinamakan dengan kematian. Pertama kali ruh ada ke badan itu kapan? Di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan ketika usia kandungan 4 bulan ditiupkanlah ruh terhadap janin yang ada di dalam rahim ibunya. Makanya kita sering ada namanya 4 bulanan gitu ya. Nah, ketika ruh berada di jasad itu dinamakan dengan kehidupan atau hidup. Nah, ketika ruh sudah kembali, artinya sudah tidak ada di badan, maka disebut dengan kematian. Pertanyaan selanjutnya, ketika ruh itu keluar, apakah bisa kembali lagi ke badan? Itu kan pertanyaan. Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat sejarah, dulu pun Nabiullah Isa alaihi salam dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang yang sudah sakit parah dan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Sehingga sebetulnya itu adalah mukjizat Nabiullah Isa alaihi salam. Dan banyak orang sekarang yang mengatakan, lihatlah Nabiullah Isa. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri tidak bisa melakukan itu. Banyak yang suka mengatakan hal-hal demikian, Bapak Ibu semuanya. Lihatlah mukjizat Nabiullah Isa dan nabi-nabi sebelumnya. Itu lebih dahsyat daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan
mengatakan demikian. Padahal Bapak Ibu semuanya, disinilah kasih sayang Allah, kasih sayang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tidak menampilkan yang namanya mukjizat-mukjizat yang kita anggap sangat besar, begitu. Itulah kasih sayangnya kepada kita, begitu. Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha menampilkan sisi humanisnya, sisi manusianya, sisi kemanusiaan sama seperti itu. Kenapa? Bayangkan Bapak Ibu semuanya, Nabiullah Isa dengan mukjizat yang luar biasa itu pun sebagian saudara-saudara kita menganggapnya Nabi Isa sebagai Tuhan. Inilah kasih sayang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya bisa minta kepada Allah, tetapi Nabi berusaha sekuat tenaga untuk menampilkan sisi kemanusiaan sama dengan kita. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang ajarannya insya Allah para penerusnya tidak akan terpeleset seperti punten pengikutnya Nabi Isa alaihi salam. Bahkan khusus untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi memerintahkan kita untuk selalu bersolawat kepadanya. Orang yang selalu bersolawat pasti terhindar dari yang namanya syirik. Ada orang yang mengatakan nama solawat itu ayat di zaman Nabi dan solawat dengan ayat. Enggak paham dengan yang namanya solawat. Justru solawat itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan rahmatmu untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membaca sholawat kita sudah menempatkan Allah yang memberi dan Nabi yang diberi. Sehingga yang sering baca sholawat sudah pasti terhindar dari yang namanya syirik. Biasa dipahami Pak tadi. Jangan anu sok sholawatan, insya Allah dibimbing tidak akan melakukan kesyirikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu kematian, gitu ya. Kematian terpisahnya ruh dari badan. Oleh karenanya kita sering mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Itulah yang dimaksudnya badan jisim, jasmani, dan rohani itu ruh, begitu, rohani. Sehingga ada jasmani, ada rohani. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kalau jasmani itu diciptanya melalui kun fayakunnya Allah. Kun fayakunnya Allah, itulah diciptanya jasmani. Ketika kun fayakunnya dicipta jisim atau jasmani badan kita, itu berbeda dengan ruhani. Kalau ruhani tidak dicipta, bentar, ruhani tidak dicipta, tetapi di dalam Qurannya dikatakan nafahtu. Apa itu nafahtu? Ditiup. Jadi sebetulnya ruh itu tidak dicipta, tapi ditiupkan. Itu bedanya. Sehingga ada dua jalur dan dua jalur. Jalurnya apa? Jalur jasmani dan jalur rohani. Ketika jasmani pun payakun, maka sudah selayaknya jasmani kita itu tunduk atau ruku dan sujud. Itu jasmaninya.
Kalau ruhani apa? Kalau ruhani karena nafahtu artinya ditiupkan, sehingga ruhani inginnya adalah mengenal yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah itu inginnya. Jadi jasmani sebagai abdun atau abdi, tunduk, ruku, sujud, itu sudah selayaknya, sudah sepantasnya, gitu ya. Jadi sudah bukan kewajiban lagi, sudah sepantasnya begitu, gitu ya. Nah, kita masih merasa kewajiban, ya mudah-mudahan nanti ke depannya bukan kewajiban lagi, emang sepantasnya begitu. Seorang abdi itu, jisim itu, jasmani itu. Sedangkan ruhani inginnya adalah mengenal Allah, atau yang kita sebut dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika jasmani dan rohani ini bersatu, jasmani dan rohani, upami daya rohani kan jasmaninya mati. Ketika jasmani dan rohani ini bersatu, maka akan timbul yang namanya energi. Punten, ya jarang dibahas. Ketika jasmani dan rohani ini bersatu, maka akan timbul yang namanya energi. Kalau zaman sekarang di ilmu fisika, Bapak Ibu semuanya, ketika ada dua benda bersatu bergesekan, maka akan timbul yang namanya gaya gesek. Gaya gesek itu F. Kalau dalam ilmu fisika, W sama dengan F dikali S. Usaha atau energi itu sama dengan F dikali S. Ibaratnya begitu. Jadi ketika jasmani dan rohani ini bersatu, maka akan timbul yang namanya energi. Nah, energi ini yang sering kita sebut dengan jiwa. Begitu. Jadi energi yang ada dalam tubuh kita karena bersatunya rohani dan jasmani kita sebut dengan jiwa atau nafs, bahasa Arabnya itu jiwa. Nah, Bapak Ibu semuanya, terjawablah ketika ada yang mengatakan, pesan saya dengar itu dari pengajian ketika di alam kubur itu bangun lagi. Kemudian ditanya oleh malaikat, ditanyanya adalah man rabbuka, siapa Tuhan? Itu bahasa terjemahannya. Bahasa bebasnya adalah man rabbuka, seberapa kenal engkau dengan Allah. Itu bahasa bebas. Seberapa kenal engkau dengan Allah, itu bahasa. Makanya carilah mengenal Allah. Makanya ada postingan kemarin yang tidak ditanya itu, tidak Allah, malaikat tidak nanya apa. Postingannya itu mandi besar. Bapak Anda mana seknya enggak? Gitu. Tidak ditanya rukun sholat, tidak ditanya rukun anus, begitu ya. Yang ditanya seberapa jauhnya engkau mengenal Allah. Berarti itu adalah ilmu hakikat. Pertanyaan selanjutnya yang mengatakan gitu, oh berarti di alam kubur hidup kembali. Pertanyaannya, bagaimana yang matinya di laut? Kan hancur begitu. Kemudian bagaimana yang meninggalnya, kematiannya itu karena kapal yang terjatuh dan sebagainya, yang kebakaran dan sebagainya, itu bagaimana? Kan selalu pakai rahasia. Tetapi terjawablah di sini bahwa nanti para ulama mengatakan yang bertanggung jawab itu adalah jiwa masing-masing. Jiwa, energi, atau yang kita sebut dengan nafsnya masing-masing. Itulah yang bertanggung jawab. Bukan mulut ini yang mengatakan, tetapi jiwa ini. Ketika rohani dengan jasmani bersatu, timbul energi. Energi itulah yang harus bertanggung jawab.
gitu ya. Ketika kita meninggal kan habis jasmani kita, tetapi yang namanya energi jiwa itulah yang bertanggung jawab, yang harus mempertanggungjawabkan di dunianya seperti apa. Itulah yang namanya jiwa. Nah, Bapak Ibu semuanya, Allah memberikan kepada jiwa itu dua. Satu yang namanya akal, yang kedua namanya syahwat. Nah, ada syahwat, ada akal. Kalau yang namanya syahwat itu selalu inginnya keinginan begitu. Makanya kadang yang namanya syahwat itu cenderung negatif. Apapun itu, syahwat tongkat, syahwat laki-laki perempuan saja, syahwat kepada dunia, syahwat kepada ingin jabatan, sama. Itu namanya syahwat begitu. Nah, sedangkan akal cenderungnya adalah ingin tahu. Apa yang tahunya? Ingin ditahu Allah. Siapa Allah itu? Makanya kalau umpamanya kita belajar akidah atau tauhid, kita sering ada yang namanya dalil nakli, dalil akli. Akli itu akal begitu. Secara tauhid begitu. Nah, dari sini timbullah yang namanya ilmu itu. Ilmu apa? Kalau dengan akal kita mengenal Allahnya melalui ilmu tauhid atau ilmu akidah. Nah, jasmani itu syariat, berarti ilmu fikih, cara-cara sholat, cara-cara melakukan ibadah kepada Allah, rukun, fardu dan seterusnya. Sedangkan ruhani itu adalah mengenal Allah. Itu makanya disebut dengan ilmu fikih, ilmu akidah, dan ilmu tasawuf di situ. Gitu. Ilmu tasawuf itu beririsan yang nantinya akan ke masalah ruhani. Nah, kembali lagi Bapak Ibu semuanya, sedikit-sedikit pelan-pelan takut salah. Jiwa itu ada akal, ada syahwat, ada dua itu ya, ada dua. Kenapa dua ini yang dikasih? Karena khusus akal dan syahwat ini dimilikinya oleh manusia, begitu. Diberikannya hanya kepada manusia. Kalau akal saja itu diberikannya ke malaikat, tidak diberi syahwat malaikat, begitu. Makanya selalu benar malaikat itu, tidak pernah salah, karena tidak ada keinginan syahwat itu, makanya selalu benar. Yang ada hanya akal. Maka pantaslah malaikat kalau selama ini, kalau ruku terus, kalau sujud terus. Tidak ada syahwat, keinginan apapun, diperintah Allah begitu terus. Ada juga yang hanya diberikan syahwat, tidak dengan akal, syahwat saja dikasih. Apa? Yaitu hewan atau binatang. Binatang diberikan syahwat, tidak diberikan akal. Sehingga hewan itu kalau syahwatnya sudah ingin, depan kita pun nggak masalah. Kenapa? Karena nggak punya akal. Makanya heran kalau manusia sekarang ingin melakukan sesuatu di video begitu, kalar itu gitu ya. Berarti itu sama dengan hewan, bahkan lebih rendah daripada hewan atau binatang. Gitu. Karena manusia itu unik, ada akal, ada syahwat. Ketika kita beribadah kepada Allah, maka kita dipastikan melebihi malaikat. Kenapa? Malaikat pantas tidak salah, terus beribadah. Manusia ketika beribadah
terus kepada Allah, mengenal kepada Allah, itu ada nilai plusnya. Kenapa? Karena diberikan tantangan yang bernama syahwat. Gitu. Tetapi sebaliknya, ketika manusia melakukan kesesatan, melakukan maksiat, nah itu bisa lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Binatang mau wajar, tidak punya akal. Manusia punya akal. Jadi kalau seperti itu bakal melebihi yang namanya binatang. Kata sebentar, mudah-mudahan insyaallah sakit. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa manusia yang diberikan akal dan diberikan syahwat itu? Karena manusia itu yang paling siap menerima. Gunung-gunung tidak siap, air yang lainnya itu tidak siap, hanya manusia yang siap. Pertanyaannya, orang itu jadi manusia atau jadi hewan saja, gitu. Lebih aman begitu. Ternyata Bapak Ibu ada rahasianya. Dulu itu pernah ditanya oleh Allah kita itu, sama seperti pertanyaannya alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Kita sudah menjawab dahulu, sudah menjawab iya benar. Kemudian juga sudah ditanya, kita dulu itu ditanyanya apa? Apakah mau jadi manusia gitu? Kita sudah bersaksi mau menjadi kita manusia untuk mengemban amanah itu. Tapi pertanyaan Ustaz, kan kita nggak tahu sekarang. Iya, karena ini adalah ujian. Coba kalau di sekolah ujian, boleh buka buku? Tidak. Makanya sekarang pun ujian belum dibuka gitu. Dibukanya nanti setelah ujian. Kita lewat ujian ini atau tidak gitu. Ketika nanti selesai ujian selesai di dunia, berarti nanti di akhirat atau di kematian dibuka oleh Allah. Inilah dulu kita sudah bersaksi, kita sudah sanggup, sudah siap untuk menerima ini, dan kita sudah menyatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Sehingga nanti semua manusia itu akan mempertanggungjawabkan itu, karena kita sudah siap dari awalnya. Oh, udah saya waktu apal zaman baheula ya iyalah. Kita mau tidak tahu karena apa? Ini adalah ujiannya itu sekarang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, yang paling siap menerima agama itu adalah manusia. Yang paling siap itu dari segi apa? Tadi disebutkan akidah atau keimanan, yaitu pemahaman Allah zat yang hakiki, yang kekal, yang maha menciptakan. Itu menggunakan yang namanya akal. Jadi keimanan itu menggunakan akal. Buat apa? Buat mencari dalil akli. Itu keimanan. Ya, keimanan. Nah, sehingga Bapak Ibu semuanya, yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Sajid, keimanan itu ada tingkatannya, gitu ya. Keimanan ada tingkatannya. Ada yang namanya iman taklid. Apa itu iman taklid? Pokoknya iman ke Allah, itu iman taklid. Mengenai iman taklid. Percaya kalau percaya mana buktinya? Kenapa imannya? Tapi iman taklid. Bukan mana iman taklid. Sama seperti di Islam juga. Taklid non sholat. Apa rukun sholat sabaraha? Itu bukan sholat. Taklid gitu. Taklid. Sunat sholat, untuk sholat, tapi masih taklid.
Maka tingkatannya seperti itu. Ini bukan nyindir Bapak Ibu ya. Ini mah tingkatannya seperti itu. Kita lihat berada di tingkatan yang mana. Nah, iman taklid. Yang kedua tingkatannya adalah iman ilmi. Apa itu iman ilmi? Iman dengan ada ilmunya, dengan ada dalilnya. Umpamanya, percaya ke Allah, percaya. Mana buktinya, mana dalilnya? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah itu ayat, dalilna ayat sakabeh makhluk. Nah, kata wujud idan batu. Nah, itulah iman ilmi, hafal dengan sifat 20. Itu salah satunya naik menjadi iman yang berilmu. Sama dengan Islam juga. Kita melaksanakan sholat, ketika ditanya sholat rukun sholat tahu, ketika ditanya fardu-fardunya, ketika ditanya sunnah-sunnahnya kita tahu. Itulah iman ilmi, sudah berilmu begitu. Nah, yang diwajibkan menurut Syekh Nawawi di sini, kita itu harus naik dari iman taklid menjadi iman ilmi. Itu yang wajibnya. Yang wajibnya itu adalah kita naik dari iman taklid, asalnya taklid, menjadi berilmu. Itu yang wajibnya. Yang tiganya itu masing-masing berbeda. Kan tingkatannya ada 5. Iman taklid, iman ilmin. Nah, yang 3 lagi kata Syekh Nawawi, itu mah tergantung dari pengalaman spiritual masing-masing. Yang paling penting dari iman taklid ke iman ilmin itu yang wajib, kata Syekh Nawawi. Yang syaratnya masuk surga itu yaitu ketika naik dari taklid menjadi berilmu. Nah, makanya hadirlah di masjid, di majelis-majelis ilmu, begitu ya. Wah, Ustaz dah heset, ini asami bios, gitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Ada yang namanya ainul yakin. Nah, tingkatan yang ketiga ainul yakin. Apa tingkatan yang ketiga? Tingkatan yang ketiga itu kita merasa dipandang oleh Allah. Nah, ini sudah masuk ke ranah ihsan. Apa ihsan itu? Kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun itu tidak, maka kita merasa dipandang oleh Allah. Itulah yang ketiga. Kemudian yang keempat, hakul yakin. Nah, ini kita merasa memandang Allah ketika melaksanakan ibadah, gitu ya. Jadi segala sesuatunya kita yang dilihat hanya Allah. Dan yang terakhir makom fana. Oleh karenanya Bapak Ibu semuanya, ya, kita mulai dari yang namanya iman taklid, naik sedikit menjadi iman ilmin atau yang ilmu, sehingga kita diwajibkan untuk mencari ilmu itu. Begitu. Kita diwajibkan untuk mencari ilmu itu. Nah, selanjutnya, kenapa manusia itu paling siap menerima amanah tadi, tidak seperti gunung, air, dan lain-lain? Selain akidah, manusia siap dengan syariatnya, yaitu hablum minallah dengan hablum minannas. Hablum minallah, hablum minannas, maka kita belajar yang namanya ilmu fikih atau usul fikih. Kenapa? Karena kita punya jasmani. Jasmani kita beribadah kepada Allah, hablum minallah, hablum minannas, maka kita belajarnya fikih dan ilmu usul fikih. Begitu ya, karena jasmani. Nah, yang terakhir, mengenal Allah itu adalah ruhani, gitu ya, ruhani. Makanya
ilmunya yang wajib kita cari adalah keimanan, ilmu tauhid, ilmu akidah, kemudian syariat, ilmu fikih, ilmu usul fikih, dan ilmu mengenal Allah, ma'rifatullah, yaitu ilmu tasawuf. Begitu. Inilah gitu ya yang menjadi cikal bakalnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tadi ketika akal dengan syahwat itu beradu, di dalam jiwa itu ada akal dan syahwat itu beradu. Yang satu pinginnya ke kanan, yang satu pinginnya ke kiri terus begitu. Ya, syahwat itu. Nah, ketika akal dan syahwat ini beradu, makanya kita sering disebut dengan nafsu. Nafsu ini ada beberapa tingkatan, tetapi kalau dari sifatnya ada dua, Bapak. Kita ambil yang dua saja. Yang pertama ada yang namanya nafsu godobiyah. Yang kedua ada nafsu syahwatiyah. Apa itu? Nafsu godobiyah adalah keinginan mempunyai pengaruh, keinginan punya kekuasaan. Hoyong jadi presiden, hoyong janten kades, hoyong janten penguasa begitu. Ini nafsu godobiyah. Apakah salah? Belum tentu. Ternyata kalau dianggap nafsu ini salah, cara mendapatkannya salah, maka termasuk nafsu godobiyah. Tetapi Bapak Ibu, kalau cara mendapatkannya dengan baik, dengan benar, sesuai syariat, maka berubah namanya bukan nafsu lagi, tapi namanya himmah atau cita-cita, begitu. Nah, ada di bentengnya, bilih coba, ayam hoyong jantan kepala desa, jantan ketua kawan lah gitu, katanya, hoyong jantan ketua, si teman nafsu kayaknya, belum tentu, tergantung cara mendapatkannya. Ketika kita mendapatkannya dengan cara yang baik, sesuai aturan, tidak menggunakan dengan korupsi dan sebagainya, maka itu berubah yang namanya nafsu godobiyah menjadi himmah atau cita-cita. Gitu. Sama halnya dengan yang namanya nafsu syahwatiyah. Kalau nafsu syahwatiyah yang kedua, tadi ya, yang pertama nafsu godobiyah, yang kedua nafsu syahwatiyah, itu pinginnya yang enak-enak. Nah, yang enak-enak pinginnya. Apa yang pingin enak-enak? Punten, pingin makan enak, pingin punya rumah yang enak, yang bagus, yang besar, pingin punya mobil yang bagus dan sebagainya. Apakah itu salah? Belum tentu, tergantung cara mendapatkannya. Begitu. Kalau mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, maka itu termasuk nafsu syahwatiyah. Tapi kalau mendapatkannya dengan cara yang baik, maka berubah menjadi azimah atau keagungan. Contoh, orang hoyong ka istri di jalan, kan itu nafsu syahwatiyah. Yang penting terlampiaskan begitu. Alhamdulillah min dzalik. Tetapi ketika didapatkannya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, nikah, maka berubahlah nafsu syahwatiyah itu menjadi azimah atau agung, begitu. Nah, apa sih? Jadi kumaha jeung Ustaz hayang mobil dan sebagainya, itu sama sih. Asal caranya dengan baik dan benar.
Eta cara kumanya, carana bekerja dengan benar, tidak korupsi, gitu ya. Carana emang aya usaha banyak, misalnya nyolong, datang ke gunung, kagalung gitu ya. Nah, cara mendapatkannya yang salah, begitu ya. Jadi nafsu itu kalau dalam diri kita, aduh kayak mobil, yang itu serius, asalkan cara mendapatkannya yang benar. Ataupun kita ingin ingin berkuasa gitu ya, ingin jadi RT, ingin jadi RW, apa-apa, asalkan mengikuti aturannya, jangan salah gitu ya. Mendapatkannya insya Allah, maka itu menjadi cita-cita yang baik insya Allah. Nah, masuk kabur 5 ya. Tos lagu sabar dulu kalau kita tos kamu kenal? Oh, dekat. Margina biasanya ambil sekarang supami di dia rada iya, biasanya tos gitu, ya kan harus tos ini. Ya Allah, nah, salib ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama memberikan tingkatannya, ada nafsu itu. Sebetulnya nafsu itu ada 7, tetapi digambarkan dan diringkasnya ada 3. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, dan ada nafsu mutmainnah. Gitu ya. Kalau nafsu amarah masih ngaberung nafsu. Wah, di ayonannya nafsu itu. Hayang yuk hayang itu ayo, wah diberungkan nafsu teh itu masih amarah begitu ya, masih dengan amarah. Hayang makan anak berangkat ke mana 5 juta tahun. Ya Allah ya Rabbi. Nah itu masih di amarah gitu ya, masih di amarah. Bagaimana kalau sudah naik menjadi lawamah itu kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Nah, kurang bisa dulu itu. Kurang bisa nih, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Tetapi ada dalam diri kita merasa menyesal. Ketika kita melakukan kesalahan, tapi dalam diri kita ada rasa menyesal, itu nafsu lawamah begitu. Ya, lawamah. Nah, yang terakhir itu adalah nafsu mutmainnah, artinya sudah tenang. Sehingga biasanya kalau ditalkin mayit di kubur gitu ya, kita sering mentalkin dengan ada di surat di Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Itu maksudnya. Kalau sudah mutmainnah, dia berpikirannya, orang yang sudah mutmainnah itu berpikirannya Allah itu, apapun yang Allah beri itu adalah cara Allah untuk mendekat dengan kita. Cuma kitanya yang nggak paham. Ya, ketika diberi musibah, itu cara Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Saya sering mengatakan itu. Kalau kita sudah cinta kepada istri kita nyubit, rasanya enak. Rasanya senang. Apalagi pas awal-awal nikah, ayeuna rada nyoi. Pas awal-awal nikah kita dicubit, senang pingin ongko nyari tapi koyo deui. Pengalaman ya. Ongko nyari tapi koyo deui. Nah, kita cinta kepada Allah. Ketika Allah mencubit sedikit, dengan sedikit lapar, dengan sedikit kita tidak punya, itu mencubitnya Allah. Orang yang mutmainnah nafsunya itu merasa nikmat rasanya, begitu. Teu aya beas nikmat rasanya. Beda dan pulang. Mudah-mudahan kita semua bisa mengendalikan nafsu ini. Salah satunya itu ada syahwat, ada akal. Akalnya bekerja, begitu ya. Jangan sampai ketika orang ambek gitu, godok ambek kayak hijau, orang gitu, sampai nenggel. Akalnya harus berjalan gitu.
Mungkin langsung geus apa yang akan terjadi selanjutnya. Entong habek we kumaha engke salah gitu namanya. Harus dibalik. Engke kumaha. Jangan perkara betul dia mangke salah kebaliknya. Jadi dalam pikiran kita adalah engke kumaha. Ketika itu terjadi engke kumaha. Nah, itu mudah-mudahan pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Insya Allah nih pelan-pelan mungkin kadang-kadang kita bahas yang ini, kadang-kadang kita bahas dari segi ilmu fikih dan ilmu tauhid, dan kadang-kadang kita baca ilmu tasawufnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini tidak tahu kita sudah lewat tentang pilih kalangan gitu ya. Sadajan ditutup seperti biasa maka zikir hasbi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi
sallallahu alaihi wasallam Nabi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati umul Qur'an. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.